Halo Bu Indah, gimana kabarnya Bu Indah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Khairi, senang bisa bertemu dengan Bapak. Ya Allah, setelah Ya, yang dinanti-nanti akhirnya kita bisa bertemu, Pak. alhamdulillah bisa ketemu, bisa Alhamdulillah. bersilaturahmi lagi ya Bu Indah ya. Emang Iya, emang dinanti-nanti kenapa Bu Indah? mau sedikit cerita ini loh, Pak. Emang ada masalah apa sih? Ini loh, ya adalah sedikit masalah di apa namanya di sekolah terkait dengan pembelajaran. Gimana Pak Khairi, ada waktu tidak hari ini? Insya Allah saya longgar ini pas pas nyantai nih Bu Indah, nggak ada kesibukan apapun. Alhamdulillah. Kalau Bapak, apa namanya, ada waktu sedikit meminta waktunya, Pak, ya, pengen curhat ini loh. Nggak apa-apa, lama juga nggak apa-apa Bu Indah. Ini pas longgar kalau nggak ada ini apa? Alhamdulillah nggak ada kesibukan untuk kesempatan ini. Iya, pengen cerita lah. Mungkin dengan saya bisa ngobrol sama Bapak ini sedikitlah saya bisa menemukan gambaran-gambaran penyelesaian terkait dengan masalah yang saya hadapi gitu, Pak. Memangnya ada masalah apa sih Bu Dewi, Bu Indah? Jadi gini loh, Pak, kan Bapak tahu nih saya ngajar bahasa Inggris kan ya. Nah, Iya. ternyata itu ada satu siswa yang mana saat jam pelajaran bahasa Inggris di kelas saya itu tuh, ternyata dia tuh terlihat kurang semangat gitu loh, Pak, kayak lesu, "Aduh, bahasa Inggris lagi," gitu loh. Dan bahkan juga, kadang juga jarang itu mengerjakan terkait dengan tugas yang saya berikan, Pak Khairi. Oh gitu. Terus kira-kira itu gitu ya, Ibu Indah udah pernah menelusuri dari masalah ini kenapa kok bisa seperti ini, udah pernah belum menelusuri Bu Indah? Sudah, Pak, kemarin saya juga sudah memanggil siswa tersebut, murid tersebut, kemudian juga saya menanyakan, kenapa sih kok, apa namanya, murid tersebut itu tidak suka terkait dengan mata pelajaran saya, gitu. Sudah saya Mhm. panggil siswa tersebut, Pak, dan Lalu dari pemanggilan itu, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran itu kenapa alasannya yang dia utarakan Bu Indah? nah, saat saya panggil itu, setelah saya amati dan juga saya menanyakan langsung kepada murid tersebut, ternyata murid tersebut itu tidak suka, Pak, sama pelajaran bahasa Inggris di kelas saya. Aduh sedih ya, Pak, ya. Karena ya Bapak tahu sendirilah pelajaran bahasa Inggris itu kan lumayan susah kan, Pak, ya. Iya iya iya, Kata-katanya benar itu, benar. cara bacanya sama teksnya itu kan susah untuk diucapkan, kemudian jadi dia mengalami kesulitan itu, Pak, dalam membaca, kemudian dalam mengikuti pelajaran, di kelas saya, itu sih, Pak, menurut pengamatan dari saya, Pak. Oh, jadi dia merasa susah ya. Terus kira-kira ini langkah atau kira-kira kondisi ideal yang Ibu Indah harapkan pada murid tersebut tuh seperti apa kira-kira? Ya, tentunya sih saya sebagai pendidik juga mengharapkan, murid tersebut itu bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik, Pak, seperti murid-murid yang lain, begitu, Pak. Kalau begitu kira-kira kalau begitu apa yang bisa Bu Indah lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar anak itu, menurut Bu Indah? Jadi berdasarkan pengamatan yang saya lakukan, itu mungkin sepertinya saya saat melakukan pembelajaran itu masih monoton gitu mungkin, Pak, ya. Jadi belum menerapkan metode pembelajaran yang baik, sehingga murid itu tuh terlihat kurang semangat gitu untuk mengikuti pelajaran yang saya, terapkan. Jadi mungkin nanti ya karena hal tersebut, saya akan melakukan, menerapkan metode pembelajaran yang sesuai lah, Pak, ya, dengan kebutuhan murid ya, Pak, ya. Ya Jadi ya, dengan heeh heeh, ya, seperti melakukan mhm. ice breaking, biar yang murid, loyo tadi, tidak semangat tadi bisa mengikuti semangat dalam pembelajaran, kemudian memilih media pembelajaran yang menarik buat murid tersebut, sehingga murid tersebut itu bisa, meningkatkan minatnya dan juga bersemangat untuk mengikuti pelajaran, dengan saya gitu, Pak. Oh, iya ya, baik baik, Bu, heeh. Terus untuk metode yang pernah Ibu lakukan itu di kelas itu seperti apa, Bu? Kemarin saya masih menerapkan metode ya biasa, Pak, masuk, kemudian apa namanya, saya membacakan, siswa mengikuti gitu, masih dalam taraf seperti itu. Ya sebenarnya kemarin saya juga pernah, Pak, kalau menurut saya itu tuh pernah kayak siswa itu tuh tertarik gitu, Pak. Pas dulu itu pernah saya menerapkan metode cara mengajar saya itu tuh
dengan ice breaking, kemudian dengan games. Jadi siswa itu saat saya memberikan pelajaran, saya dengan Pak, contohnya menghafalkan hari itu dengan lagu-laguan, sepertinya siswa tersebut tertarik gitu, Pak. Jadi dengan saya lihat, oh iya ya kemarin itu ternyata murid tersebut bisa ngikutin pelajaran, tapi kok akhir-akhir ini enggak gitu. Dengan metode pembelajaran saya kemarin mungkin terlalu karena banyak tugas jadi kok siswanya agak kelenduran gitu mungkin Pak ya. Jadi mungkin pembelajaran saya kurang bervariatif begitu Pak. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Bu Indah itu sudah luar biasa sebenarnya. Oh Terus gitu. jika kita rating dari angka 1 sampai dengan 10 menurut Bu Indah, seberapa sih tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar siswa Bu Indah? Ya kalau saya rating Pak, yang saya terapkan waktu siswa tersebut senang itu kira-kira ya sekitaran angka 7, 8 itulah Pak. Sudah lumayan bagus ya berarti ya. Selanjutnya, apa saja sih rencana yang akan Ibu Indah lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya rencana yang akan Ibu Indah lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Saya ingin tahu Bu Indah. Jadi kira-kira yang akan saya lakukan itu saya pertama pengen merubah dari perangkat pembelajaran yang saya buat kemarin kayaknya Pak. Sebenarnya kemarin belum menerapkan metode pembelajaran yang menarik. Jadi saya akan merubah perangkat pembelajaran saya dengan menerapkan metode pembelajaran yang bervariatif tentunya juga diselingi dengan kegiatan-kegiatan seperti games, kemudian dengan singing, bernyanyi, yang saya ceritakan tadi Pak, serta saya juga akan mengupdate tuh segala informasi terkait dengan cara mengajar. Saya akan mencari tuh referensi-referensi dari teman-teman, kemudian dari internet ataupun dengan berbagi dengan teman seperti di rekan-rekan CGP yang lain, tentunya terkait dengan mencari informasi bagaimana sih cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapainya tujuan pembelajaran yang baik gitu Pak ya. Dari segi murid khususnya dan juga dari saya selaku pendidik tentunya. Ya, berarti langkah selanjutnya Ibu akan melakukan perubahan di segala bidang ya, baik Bu. Terus siapa yang bisa membantu Ibu dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Yang membantu saya dalam menyusun rencana ini tentunya ya kepala sekolah kan Pak ya. Ya jadi saya akan komunikasi untuk membuat rancangan itu. Kemudian juga rekan sejawat terkait dengan metode pembelajaran, saya akan ngobrol, kemudian dia juga akan berdiskusi dengan rekan sesama guru bahasa Inggris. Kemarin gimana sih cara mengajarnya di kelas mereka, pengen berbagi gitu Pak. Jadi tak lupa juga akan mengkomunikasikan hal ini juga kepada wali murid dan pengen ngobrol juga sama wali murid siswa tersebut dan juga siswa-siswa yang lain juga dalam proses pembelajaran. Yang paling penting Terus sih ya kayaknya sih besok pengen ini dulu Pak, diskusi dengan guru mata pelajaran yang sama untuk sharing terkait dengan bagaimana sih cara mengelola kelas itu dengan baik, bagaimana siswa bisa tertarik dengan pelajaran kita gitu. oke, oke. Waktu yang Bu Indah butuhkan itu untuk melakukannya kira-kira lama nggak Bu Indah? Sebenarnya sih tidak membutuhkan waktu yang lama ya Pak ya. Kalau saya terapkan itu ya mungkin akan saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja ini mungkin pencapaiannya yang membutuhkan waktu yang lama, Pak. Karena tidak ada kan, Pak, ya, di dunia ini tuh hal-hal itu secara instan begitu. Jadi ya Betul. untuk Ya, penerapannya betul. akan saya terapkan segera, tapi mungkin hanya pencapaian saja yang membutuhkan waktu yang lama begitu. Betul Ibu apa yang disampaikan, jadi tidak ada yang instan ya. Nah, terus kapan Ibu akan mulai melaksanakan rencana ini? Kayaknya ya secepatnya, Pak, akan saya terapkan. Mungkin ya minggu kedua bulan Oktober lah, Pak, ya. Karena di awal bulan Oktober ini nanti kan akan melakukan, asesmen sumatif tengah semester. Jadi belum bisa saya terapkan.
Nah, nanti setelah asesmen sumatif tengah semester itu lagi, nanti juga akan saya evaluasi nih bagaimana sih hasil belajar anak-anak kemarin, kira-kira akan saya, ambil refleksi. Nah, juga akan saya terapkan sesegera mungkin agar murid mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai dengan yang diinginkan baik dari murid maupun saya selaku pendidik. Baik banget ini Bu, gagasan Bu Indah. Terus untuk komitmen seperti apa sih yang akan Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Tentunya kalau rencana tadi kan Pak ya, saya akan konsisten lah Pak, pengen continue bukan hanya detik ini saja permasalahan ini sudah selesai, udah stuck di situ saja. Jadi saya akan konsisten Pak dengan selalu belajar untuk mencari dan juga mengupdate segala informasi yang diperlukan. Kemudian juga saya akan sering berkolaborasi dengan rekan sejawat dan berbagi praktik baik, bukan hanya dengan rekan sesama guru mata pelajaran yang ada di sekolah, mungkin juga dengan ngobrol dengan komunitas MGMP yang lain tentunya untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik tentunya. Jadi, dapat menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan menerapkan gaya belajar yang menarik sehingga kehadiran saya ini nanti akan dinantikan oleh anak-anak. Jadi kan suatu kebanggaan buat kita kan, Pak, ya, bila kita hadir itu tuh murid yang kita masuk itu tuh sumringah gitu, senang gitu, Pak, nih ya, Pak, ya. Iya, Jadi ya benar benar Bu, saya benar sekali. iya, Kita juga lega Bu, seneng cara kita menyampaikan ilmu juga, akan ke kitanya juga akan lebih semangat juga sih sebenarnya. iya, Pak, betul. Jadi ya impian saya kan saya memimpikan yang mana seorang guru yang kehadirannya itu selalu dinantikan dan selalu dirindukan oleh murid dan juga peserta didik. Ya, oke Bu, terus adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan di yang momen ini? Ya, kalau di sekolah sih kalau dukungan terkait dengan sarana, kemudian prasarana, dan bahkan moral itu sudah saya dapatkan, Pak. Kepala sekolah itu selalu mensupport apabila ada guru yang pengen meningkatkan kompetensinya. Kalau kepala sekolah itu saya senang, Pak. Misalnya kayak saya masuk ke ruang TU tuh, "Ngapain? Mau ambil proyektor," itu tuh hawanya itu tuh senang gitu, berarti kan mendukung gitu kan, Pak, ya. Jadi Ya ya. untuk memanfaatkan dalam media pembelajaran yang menarik itu tuh, kepala sekolah saya sangat mendukung sekali. Bukan hanya kepala sekolah, juga rekan-rekan saya itu juga sangat mendukung, kemudian selalu men-support, begitu, Pak. Ya mungkin masalahnya itu kan hanya di internal saya kan, Pak, ya. Jadi Iya, mungkin di internal diri saya sendiri ini yang tentunya perlu konsisten dalam menjalankannya, gitu, Pak. Jadi mhm ya mhm. segala sesuatunya kan mulai dari diri sendiri kan, Pak, ya. Iya. Jadi sumber permasalahannya sepertinya mungkin dari saya, Pak, ini, Pak. Jadi kalau dilihat dari cerita Bu Indah, sebenarnya Bu Indah sudah dari kepala sekolah, dari itu kan sudah mendukung semuanya ya. Okelah Iya, semuanya ya, udah nggak kendala lah. Terus rencana itu, berjalan dengan lancar ya, Bu, ya? Apakah iya, berjalan Pak. dengan lancar? Terus bagaimana perasaan Bu Indah, eee, Iya, ketika mengasumsikan semua itu? Apakah lancar atau bagaimana? Terus saya kalau dari pribadi saya ya, kan Bu Indah tadi udah mengutarakan permasalahan dari internal. Semoga ya, semoga apa yang menjadi rencana Ibu Indah itu lancar, terus berhasil ya Bu Indah ya, itu Amin. harapan saya. Terus kalau perasaan Bu Indah setelah kita berbincang ini, apa yang dirasakan Bu Indah? Masya Allah, Pak. Setelah kita bertemu ini tadi kan dengan mengutarakan segala, permasalahan yang saya hadapi ini saya lega gitu, Pak, rasanya, Pak, ya. Jadi senang sekali rasanya ini bisa, bertemu dan juga ngobrol sama Bapak. Saya rasa Alham saya ini telah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi selama perbincangan ini tadi, Pak. alhamdulillah alhamdulillah Bu Indah. Syukurlah Iya. ya kalau memang agak lebih lega dan menemukan solusi. Apakah ada hal yang lain yang ingin Ibu sampaikan?
Saya rasa cukup sekian, Pak. Terima kasih banyak loh, Pak, ya, sudah meluangkan waktu. Mohon maaf, Pak, mengganggu waktunya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya, sehingga akhirnya saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Sekali lagi terima kasih banyak, Pak Khairi. Ya Bu Indah, sama-sama tidak jadi masalah lah. Ini kan kita sebagai kawan juga kan bisa saling memberi penguatan Bu Indah. Jadi juga apa yang Ibu Indah sampaikan juga ilmu buat saya untuk menjadi lebih baik lagi ya. Mudah-mudahan kedepannya kita selalu sukses ya Bu Indah ya, menjadi Amin. guru yang bermanfaat yang selalu dirindukan oleh anak-anak. Baik. Terima kasih Pak Heri. Sampai bertemu lagi. Sama-sama Bu Assalamualaikum. Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.